Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan terkait dengan sewa ekonomi dan pendapatan pindahan untuk memenuhi tugas mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Sri Utami SPD MPD. Nah, untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita melangkah ke perkenalan dari anggota kelompok. Di mana ada Padliha, Dwi Suci Ramadhani, Siti Nurcayani, dan Kardila. Saya sendiri selaku moderator. Selanjutnya kita melangkah untuk presentasi terkait dengan materi pertama, pengertian sewa ekonomi dan contohnya, di mana akan dibawakan oleh saya sendiri. Menurut Hanum Nugrahani dan Susanti pada tahun 2015, mereka mengungkapkan bahwasanya sewa ekonomi adalah selisih antara pendapatan bersih yang diperoleh dari permanen sumber daya alam yang dapat dipanen dan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Dengan kata lain, sewa ekonomi mencerminkan keuntungan bersih yang dihasilkan setelah memperhitungkan semua biaya terkait dengan proses permanennya. Nah, dalam eksploitasi SDA, tujuan ekonomi adalah untuk memaksimalkan sewa ekonomi, sedangkan pendekatan lingkungan itu berfokus pada pemeliharaan hasil produksi yang berkelanjutan. Sewa ekonomi adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada faktor produksi untuk mendorong penggunaan faktor tersebut dalam cara yang paling efisien. Ini pun dianggap sebagai imbalan bagi pemilik atas pemanfaatan sumber dayanya dalam proses produksi yang optimal. Nah, contohnya itu misalnya jika lahan pertanian A dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada lahan B, maka sewa ekonomi adalah kompensasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan lahan A tersebut digunakan untuk pertanian ketimbang di lahan B. Nah, tanah itu biasanya hanya dapat digunakan untuk satu tujuan pada satu waktu, seperti menanam jagung ataupun padi. Oleh karena itu, penawaran tanah pun bersifat tidak elastis atau sempurna, tidak anjal yang berarti jumlah tanah yang tersedia tetap sama meskipun bunga sewa pun berubah. Jadi dapat dikatakan sewa tanah dipengaruhi itu secara signifikan oleh permintaan terhadap tanah tersebut. Mungkin itu terkait dengan materi dari pengertian secara ekonomi dan contohnya. Selanjutnya, materi terkait dengan pengertian pendapatan pindahan dan contohnya akan dipaparkan oleh Saudara Padli kepada Saudara saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pengertian pendapatan pindahan dan contohnya. Menurut Abu 2018, pendapatan pindahan atau transfer income adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga tanpa memberikan kontribusi langsung dalam proses produksi. Pendapatan ini tidak berasal dari aktivitas ekonomi atau produktivitas yang dilakukan penerima, melainkan merupakan pemindahan kekayaan atau dana dari pihak lain seperti pemerintah, negara sosial, lembaga sosial, atau individu lain. Adapun contoh pendapatan pindahan meliputi yang pertama itu bantuan langsung tunai atau BLT diberikan kepada masyarakat miskin oleh pemerintah. Kemudian yang kedua dana pensiun pegawai negeri dibayarkan tanpa pekerjaan aktif yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga beasiswa pendidikan tidak menuntut penerima untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang keempat remitan atau pengiriman uang dari pekerja luar negeri ke keluarga di kampung halaman. Kemudian yang terakhir, zakat atau bantuan sosial dari lembaga keagamaan atau donatur individu. Next. Kemudian selanjutnya perbedaan pendapatan pindahan dengan pendapatan faktor produksi. Yang pertama itu dinilai dari aspek dasar perolehan. Pendapatan pindahan itu pemindahan dananya tanpa kontribusi langsung pada produksi, sementara pendapatan faktor produksi itu imbalan atas kontribusi faktor produksi. Kemudian contohnya, pendapatan pindahan itu BLT atau bantuan langsung tunai, dana pensiun, subsidi dan remitan. Kemudian
Contoh dari pendapatan faktor produksi itu yang pertama ialah upah, bunga, sewa, dan laba. Kemudian dari aspek sumber, pendapatan pindahan itu bersumber dari negara, lembaga sosial, atau individu lain. Sedangkan sumber dari pendapatan faktor produksi yaitu kegiatan produksi atau usaha. Kemudian dari aspek peran dalam PDB, kalau pendapatan pindahan itu tidak dimasukkan dalam perhitungan, sedangkan pendapatan faktor produksi itu diperhitungkan dalam perhitungan PDB. Kemudian yang terakhir adalah dari segi tujuannya. Pendapatan pindahan itu redistribusi pendapatannya mengurangi kesenjangan, sedangkan pendapatan faktor produksi itu meningkatkan produktivitas dan distribusi hasil produksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi terkait dengan peran sewa ekonomi dalam perekonomian di Indonesia akan dijelaskan oleh Saudara Dwi Suci Ramadhani. Kepada Saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Peran sewa ekonomi dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan. Menurut Surya Dharma dan Dartanto pada tahun 2020, sewa ekonomi merujuk pada pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan faktor produksi tersebut. Fenomena ini lebih jelas terlihat di sektor-sektor yang memiliki hambatan tinggi untuk masuk, seperti properti pertambangan, dan sektor-sektor industri tertentu yang dianggap strategis. Peran sewa ekonomi dalam perekonomian. Sewa ekonomi berfungsi dalam berbagai aspek perekonomian. Salah satunya adalah memberikan insentif kepada pemilik faktor produksi untuk mengelola dan meningkatkan kualitas faktor produksi yang mereka miliki. Sebagai contoh, pemilik lahan atau sumber daya alam langkah cenderung memperoleh pendapatan yang lebih besar, yang mendorong mereka untuk lebih memaksimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Ini dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena investasi akan diarahkan pada sektor-sektor yang lebih produktif. Selain itu, sewa ekonomi juga memainkan peran dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efisien. Dalam mekanisme pasar yang kompetitif, faktor produksi yang menghasilkan sewa ekonomi yang tinggi akan cenderung digunakan di sektor-sektor yang menawarkan hasil paling optimal. Sebagai contohnya, lahan yang berada di lokasi yang strategis dengan nilai sewa yang tinggi akan lebih dimanfaatkan untuk pembangunan properti atau kegiatan ekonomi lain yang lebih menguntungkan. Dengan cara ini, sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan keseluruhan efisiensi ekonomi. Nah, adapun pengaruh sewa ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Meskipun sewa ekonomi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, dampaknya terhadap distribusi pendapatan seringkali tidak merata. Pendapatan yang berasal dari sewa ekonomi biasanya lebih banyak diminati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya yang terbatas. Ketimpangan pendapatan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh ketidakmerataan kepemilikan aset yang strategis, seperti tanah dan sumber daya alam. Kelompok yang memiliki akses yang lebih banyak terhadap sewa ekonomi akan lebih mudah memperoleh pendapatan yang lebih besar, sementara mereka yang tidak memiliki akses akan terjebak dalam kondisi ekonomi yang lebih rendah. Nah, selain itu, praktik ransaking yang berkembang di Indonesia semakin memperburuk ketimpangan ini. Banyak pelaku ekonomi lebih memilih untuk meraih keuntungan melalui akses istimewa terhadap sumber daya tertentu ketimbang berfokus pada peningkatan produktivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi terkait dengan pengaruh sewa ekonomi terhadap distribusi pendapatan akan dijelaskan oleh Saudara Siti Nucaya. Kepada Saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi saya akan memaparkan yang pertama terlebih dahulu yaitu fungsi pendapatan pindahan dalam pemerataan kesejahteraan. Nah, ada beberapa fungsi pendapatan pindahan dalam pemerataan kesejahteraan. Itu yang pertama, mengurangi kesenjangan pendapatan, di mana pendapatan pindahan secara langsung dapat mengurangi disparitas ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Kemudian yang kedua, menyediakan jaring
pengaman sosial, di mana pendapatan pindahan itu berfungsi sebagai jaring pengaman bagi individu dan keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi seperti pengangguran, sakit, disabilitas, atau usia lanjut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Nah, melalui program-program seperti bantuan pangan, subsidi perumahan, atau bantuan biaya pendidikan dan kesehatan, pendapatan pindahan membantu kelompok rentan untuk mengakses kebutuhan dasar yang esensial bagi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Kemudian yang keempat adalah mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan meningkatkan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah, pendapatan pindahan dapat meningkatkan permintaan agrarian dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian yang kelima, investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia, di mana bantuan pendidikan dan kesehatan melalui mekanisme pendapatan pindahan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keadilan sosial. Secara filosofi, pendapatan pindahan merupakan wujud dari prinsip keadilan sosial, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang layak untuk hidup sejahtera. Next, kemudian kita beralih ke dampak pendapatan pindahan terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga. Nah, yang pertama itu dampaknya terhadap daya beli rumah tangga. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan disposable, di mana pendapatan pindahan seperti bantuan sosial tunai atau non-tunai secara langsung menambah pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income bagi penerimanya. Kemudian yang kedua, memperluas akses terhadap kebutuhan dasar, di mana program pendapatan pindahan yang ditujukan untuk kebutuhan spesifik seperti subsidi pangan atau bantuan kesehatan memastikan bahwa rumah tangga memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka yang mungkin sebelumnya sulit dijangkau. Kemudian yang ketiga adalah meredam guncangan ekonomi. Ketika rumah tangga menghadapi kehilangan pekerjaan atau krisis ekonomi lainnya, maka pendapatan pindahan dapat menjadi penyangga yang penting untuk mempertahankan daya beli mereka dan mencegah penurunan standar hidup yang drastis. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi ketidakpastian ekonomi, di mana adanya jaminan pendapatan melalui program transfer dapat mengurangi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi rumah tangga rentan sehingga mereka aman secara finansial dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan konsumsi yang lebih stabil. Nah, kemudian dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga itu yang pertama adalah meningkatkan pengeluaran konsumsi. Dengan meningkatnya daya beli, rumah tangga penerima pendapatan pindahan cenderung meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka. Kemudian yang kedua, mendorong permintaan agregat, di mana peningkatan konsumsi oleh rumah tangga penerima pendapatan pindahan berkontribusi pada peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian secara keseluruhan. Nah, yang ketiga adalah mengubah pola konsumsi, di mana pendapatan pindahan dapat memungkinkan rumah tangga untuk mengonsumsi barang dan jasa yang lebih berkualitas atau lebih beragam. Dan yang terakhir adalah menstabilkan tingkat ekonomi, menstabilkan tingkat konsumsi. Nah, dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, pendapatan pindahan dapat membantu menjaga tingkat konsumsi rumah tangga agar tidak turun terlalu tajam, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi terkait dengan dampak terhadap daya beli rumah tangga. Nah, selanjutnya sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu kesimpulan secara garis besar dari materi kelompok keempat yang kami bawakan, di mana sewa ekonomi dan pendapatan pindahan merupakan dua konsep penting dalam kajian mikroekonomi yang memiliki implikasi langsung terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sewa ekonomi menggambarkan pendapatan ekstra yang diperoleh dari kepemilikan atas faktor produksi yang langka atau strategis tanpa adanya peningkatan produktivitas. Di Indonesia pun, keberadaan sewa ekonomi seringkali menciptakan ketimpangan karena akses terhadap sumber daya strategis yang tidak merata. Nah, dengan memahami kedua konsep tersebut secara mendalam, maka pemerintah dan masyarakat pun dapat merancang kebijakan lebih adil dan efisien dalam mendistribusikan pendapatan serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4 terkait dengan sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.